Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, yang dimuliakan Allah, yang kebetulan membuka channel YouTube Muzawin Channel. Bertemu lagi dengan saya, berbincang-bincang tentang matematika. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik, ya. Mengapa saya memberanikan diri untuk bincang-bincang matematika? Sebut aja ya, saya itu pensiunan pengajar matematika, ya. Karena itu tidak bermaksud menggurui yang muda-muda, karena saya sekarang sudah pensiun, ya. Tapi mari kita berbagi ya tentang matematika yang selama ini pengalaman saya mungkin berguna bagi semuanya. Jadi saya tidak berbicara kali ini, tidak bicara secara khusus, tapi bicara saja ya tentang matematika yang sekiranya dapat dipahami oleh bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang bahkan tidak sekolah atau sekolahnya hanya sampai tingkatan sekolah SMA saja, tidak mengecap di perguruan tinggi ya, atau yang selama ini tidak berkecimpung dengan matematika. Ya tentu saja kalau bagi para pelajar, para siswa ya, sekolah atau bahkan mahasiswa, barangkali ada manfaatnya apa yang saya bicarakan berkaitan dengan matematika. Ya. Tapi sebelumnya mari kita bersyukur dulu ya kepada Allah ya, dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya rabbi sholli alaihi wasallim. Ya tentu saja kalau di kelas ya tidak lalu sebebas saya ini bicara ya, karena saya bicaranya ya di rumah ya, lalu ya untuk kegiatan ya, salah satu kegiatan, sedikit kegiatan orang yang pensiun, dan mudah-mudahan ilmunya ada manfaatnya, karena ilmu yang manfaat memang tentu saja ada namanya hadis ya, gitu, bahwa orang itu hidup yang akan dibawa nanti yang bermanfaat untuk yang sudah meninggal. Sampai meninggal itu ada 3: amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya, itu khususnya yang meninggal ya, atau orang yang sudah meninggal yang didoakan oleh orang lain ya, khususnya itu yang anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, berkaitan dengan ilmu yang bermanfaat, memang utamanya adalah ilmu agama. Maka sedikit kalau kita bicara di sini lalu berdasarkan suatu keikhlasan ya, supaya dalam konteks ya kita berbincang-bincang supaya tambah ilmunya ya, bagus kan, gitu ya. Karena juga tidak lepas sebenarnya ilmu agama itu dengan matematika. Mau buktinya ya sederhana saja. Kalau kita sholat ya, maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Nah, tahunya 3 itu kan berhitung ya, itu kaitannya dengan matematika ya. Kalau kita berzikir setelah sholat itu ya, membaca subhanallah 33 kali ya, lalu membaca hamdalah alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan lalu nanti membaca satu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada berapa itu semuanya? 33 tambah 33 tambah 33 99 ditambah 1 100. Nah, bisa menghitung itu dari mana kalau bukan matematika? Ya. Ya sudahlah, ilmu berhitung ya, ilmu berhitung itu bagian dari matematika.
Matematika bukan ilmu berhitung saja, tetapi memuat ilmu berhitung. Karena itu mudah-mudahan apa yang kebetulan saudara mendengarkan apa yang saya sampaikan ya menjadi bagian daripada ilmu yang bermanfaat. Ya tentu saja semoga apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah. Para pemirsa yang budiman, yang matematika itu sebenarnya semua orang itu membutuhkan. Tadi sudah saya sebutkan ya di dalam beragama saja ya tentu ya harus tahu matematika, mengerti bilangan-bilangan itu matematika. Matematika itu diperlukan sekali. Ya tentu saja nanti merambah khususnya bagi para siswa yang harus belajar keras ya, belajar keras untuk bisa matematika. Mengapa? Karena ilmu matematika itu ya, melalui matematika itu akan melatih seseorang itu berpikir logis. Logis itu masuk akal. Logis, kritis, kreatif, inovatif. Ya. Jadi lalu apakah di agama misalnya memerlukan kelogisan? Iya, jelas ya. Logis. Logika itu akan mengantarkan kepada yang kegoiban, bisa ya. Sekarang kita berpikir logis, adanya langit bumi seisinya ini kita melihat ya. Itu logis ada. Lalu mengantarkan kepada keimanan, iman kepada pencipta langit dan bumi. Itu kelogisan yang mengantarkan kepada keghaiban ya, karena kita beriman kepada Allah. Dan tentu saja ya Allah tidak langsung terlihat, yang dilihat oleh kita adalah ciptaan-ciptaannya. Begitu. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu melihat kaukab, dia mengatakan barangkali ini Tuhanku. Tapi ketika lenyap, tidak suka dengan yang lenyap. Kemudian melihat bulan yang bersinar lebih cemerlang, wah ini mungkin Tuhanku, wah ini Tuhanku. Lalu ketika lenyap, ketika itu kalau Allah tidak menunjuki aku tentu akan termasuk orang-orang yang zalim seperti mereka. Ini semuanya di dalam konteks bicara saya tadi itu membuat logikal ya. Perhatikan itu. Ya. Seperti itu masih dicek lagi ketika melihat matahari yang lebih besar, wah ini Tuhanku. Tapi ketika lenyap, statementnya sudah lain. Wahai kaumku, saya berlepas diri dari apa yang engkau sekutukan, yang engkau musyrikkan itu. Gitu. Lalu pada suatu kesimpulan bahwa Nabi Ibrahim menghadapkan wajah dirinya kepada pencipta langit dan bumi secara totalitas gitu. Ya itu siapa? Itu Allah ya, pencipta langit bumi. Nah seperti itu kan ada logikanya. Maaf ya ini agak terlalu tinggi juga. Ya kembali ke yang mudah-mudah saja ya dulu ya, supaya tidak meloncat ya. Suatu ketika kalau bersabar kita akan ke hal-hal yang lebih tinggi suatu ketika ya. Bagaimana kaitannya kita belajar matematika dengan agama ya. Jadi membangun dalam pemikiran logis, kritis, kreatif, inovatif, ada yang diperlukan dari situ ya. Ada yang diperlukan untuk dalam agama. Ketika kita membaca terjemahan ayat suci Al-Quran atau hadis, kita tentu akan menggunakan akal pikiran kita yang logis ya. Ya, kemudian Al-Quran itu sebagai pembeda, Al-Furqan juga kalau ada suatu kalimat-kalimat yang lain kita cek ya dengan dari Al-Quran itu ya, maka mengecek dan mengerti seperti itu adalah harus menggunakan pemikiran logis.
Karena itu Bapak-bapak Ibu, saudara-saudara semua, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, juga yang sekolah, pelajarilah matematika dengan baik. Yang dilatih bukan saja berhitung, tetapi cara berpikirnya harus benar, ya, cara berpikir yang benar, yang kritis, yang kreatif, yang inovatif, ya. Tadi diawali dengan yang logis, logika. Jadi pikiran itu bisa kemana-mana kalau tidak dikendalikan. Maka dari matematika itu nanti juga akan bisa mengendalikan diri. Wah, ini sesuatu yang ada, ini sesuatu yang tidak ada. Karena pikiran bisa kemana-mana di dalam berpikir. Oke, kita kembali ke permasalahannya yang sederhana. Matematika itu, kalau misalnya saya ambil ya contoh, ada yang mengajarkannya atau kita belajar itu misalnya 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi guru di sekolah dasar itu mengajarkan sederhana, 2 tambah 3 sama dengan 5, misalnya 3 tambah 7 sama dengan 10. Nah, hal-hal semacam itu ya tentu sudah bagus ya semuanya. Nah, Bapak Ibu semua, siapa yang mengatakan tidak bagus, kan bagus. Tetapi untuk membangun pemikiran supaya berpikir yang luas, itu misalnya itu persoalannya itu kalau di matematika lebih bagus akan begini persoalannya. Kalau 10 itu berapa tambah berapa? Tuh. Nah, pada anak-anak bisa lalu berpikir, oh 10 ya. 10 itu bisa saja 1 tambah 9. Bisa saja ya berangkat dari 6 tambah 4. Bisa saja ya berasal dari 7 tambah 3. Begitu. Itu akan membangun keluasan. Itu permasalahannya sederhana di dalam mengajar, ya, di dalam kan sebagai orang tua itu Bapak Ibu juga kadang ngajari anak-anaknya kan di rumah, ya. Biasanya hanya linear itu tadi kalau misalnya 3 tambah 7 berapa? 10 ya. Lalu coba ditambahkan 6 tambah 4 berapa? Itu 10. Jarang sekali kan Bapak dan Ibu yang mengajari anaknya 10 itu berapa tambah berapa? Dari berapa tambah berapa? Nah, anak-anak lalu berpikir, loh itu dari berapa ya? Dari 7 tambah 3 misalnya, dari 8 tambah 2. Bagi anak-anak yang sudah mengetahui bilangan negatif, mungkin akan berpikirnya, oh itu 12 dikurangi 2. Nah, ada pengurangannya ya, itu 10 begitu. Bahkan nanti akan tahu 10 itu ya 10 tambah 0. Oh ternyata 0 tambah 10 ya 10, bermacam-macam. Lalu anak-anak itu bisa berpikir, berkembang dengan lebih bagus begitu. Nah ini hal-hal semacam ini perlu kita perhatikan. Bapak Ibu saudara semua, saya itu membatasi tidak lebih dari 15 menit, cepat sekali waktu berlalu. Ya kalau bicara matematika memang karena kebiasaan saya bicara matematika sehingga terasa lebih cepat, apalagi dikaitkan dengan agama. Suatu ketika kita kaitkan dengan keimanan kita ya, bahwa logika bisa mengantarkan kepada sesuatu yang bisa dilogikakan ya. Maksudnya logika yang di dunia ini bisa mengantarkan. Sebagai contoh tadi kita mengamati dunia ini ada penciptanya adalah Allah yang memiliki langit bumi seisinya. Ya, untuk berkaitan dengan agama tanyakan pada para alim ulama yang lebih mengetahui, yang soleh-solihah ya. Sekian saja berkaitan dengan matematika saya sharing. Ya mudah-mudahan dipahami oleh Bapak dan Ibu saudara semua, dan yang baik yang sekolah maupun yang tidak sekolah. Ya, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.